manusia dicipta atau tujuan hidup manusia ialah mengabdi kepada Allah. Tapi saya ingatkan bahwa jangan sampai kita mengatakan manusia dicipta hanya untuk mengabdi lalu kemudian tidak melakukan hal-hal yang lain. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia dicipta sebagai khalifatullah. Jadi dan seterusnya. Jadi itulah maka definisi Ibnu Taimiyah. Definisinya itu bahwa manusia itu tujuannya apa? Dia dicipta dengan 3 tugas pokok. Yang nomor 1 itu ialah ibadah kepada Allah dengan pemahaman yang benar. Jangan pemahaman yang parsial, pemahaman ibadah yang parsial. Kenapa saya katakan pemahaman ibadah yang parsial? Karena dia berprinsip manusia dicipta untuk ibadah. Pada akhirnya seluruh hidupnya dari masjid ke masjid ngangkut alat masaknya dari Al-Ikhlas, tidak lagi yang lain. Apa itu salah? Enggak salah, tidak salah. Tapi itu namanya pemahaman ibadah yang agak keliru. Kenapa? Itu sebabnya Muhammad Qutb menulis sebuah buku Mafahim Yajibu At-Tusafah, pemahaman yang perlu diluruskan. Apa itu? Ya, salah satunya mafhumul ibadah, pemahaman tentang ibadah. Ibadah itu oleh ulama dibagi 2. Ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ialah ibadah yang sudah ada jumlah dari Rasul tentang teknis dan tata cara pelaksanaannya, kayak sholat. Dan dalam persoalan-persoalan inilah biasanya kalau ada modifikasi, lahirlah istilah bid'ah. Iya, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, karena sudah ada jumlah dari Nabi. Rukunya emang begini, jangan sampai rukunya sampai ke bawah untuk melihat sampai saf-saf ke belakang seumpama. Ya, nambah-nambahin. Jadi ada aturan mainnya. Tapi ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum ialah seluruh aktivitas manusia yang dilakukan karena Allah, maka itu adalah ibadah. Semua pekerjaan manusia yang dilakukan karena Allah dan tidak ada pelanggaran syar'i di dalam, itu ibadah. Bahkan masuk ke dalam WC saja berdasarkan sunnah Nabi, masuk dengan baca doa sebelumnya, kaki kiri duluan, keluar dengan kaki kanan, ya, mengikuti semua prosedur sunnah dari Nabi. Bahkan itu pun juga masuk bagian daripada ibadah. Nah, itu yang dimaksudkan Muhammad Qutb tadi, bahwa pemahaman ibadah ini perlu diluruskan. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat. Karena yang dia pahami ibadah itu cuma sholat, terjadilah seperti yang terjadi di Jakarta Selatan. Apa di Jakarta Selatan? Seorang siswi SMA menulis surat ke majalah Sabili, nulis bunyinya apa? Dia bertanya kepada redaksi, apakah tidak berdosa orang tua saya? Dia bercerita dulu bahwa kami ini tadinya adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, karena kami punya penghasilan tetap dari sebuah usaha ayahanda kami, yaitu sebuah material besar yang termasuk sukses. Itulah yang mendanai pendidikan kami dan segalanya sampai saat ini. Kini orang tua saya sudah terlalu banyak urus, udah kadang-kadang pertamanya 4 hari, sepekan, sebulan, 40 hari, 4 bulan. Kini material itu tutup. Dan orang tua kami masih sibuk sampai ke India sana. Lalu anak itu bertanya, apakah tidak berdosa ayah saya
Kalau saya sekarang ini menjual diri untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan oleh ayah saya yang sedang kurus. Saya menjual diri untuk menafkahi adik-adik saya, ibu saya yang sedang kesusahan. Karena ayah saya sedang kurus. Tidak ngurusin lagi material kami. Itulah yang saya maksudkan tadi, pemahaman ibadah yang parsial. Hanya mengambil maknanya dari ibadah mahdhah. Maka Muhammad untuk meluruskan itu, bahwa ibadah itu ada memang ibadah mahdhah, ada jumlah dari Nabi, jangan diutak-atik. Ada ibadah ghairul mahdhah, yaitu seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita yang dilakukan mencari ridha Allah, diawali dengan bismillah, pulang ke rumah, maka semua pekerjaan itu adalah ibadah kepada Allah jika dilakukan karena Allah dan di dalamnya tidak ada pelanggaran syar'i. Jadi bukan dari pojok-pojok masjid ke pojok-pojok masjid yang lainnya saja. Tapi saya katakan tidak salah. Cuma menjadi salah kalau kayak tadi kasusnya. Di Bekasi ada yang punya angkot sampai 60 unit. Karena sudah terlalu banyak kurus, istrinya nggak ngerti mau diapain ya angkot sekarang, kadang ngurusin. Dijual satu-satu untuk nafkah hidup. Masih bisa dijual, masih mendingan dia. Kalau yang tadi gua jual diri dia. Apa memang Islam itu tidak boleh kaya? Kata siapa? Abu Bakar kaya raya, Umar itu ya ada peneliti Umar bin Khattab, kalau diuangkan sampai sekarang ini pendapatan per bulannya sekitar 800 juta Umar itu. Utsman kaya raya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, semuanya kaya raya. Tapi mereka tidak diperbudak oleh kekayaannya, tapi unsur mereka memanfaatkan hartanya itu untuk Islam, untuk ibadah kepada Allah. Ya, bapak-bapak yang dikatakan Allah sudah jam 8. Kalau bapak yang menyukai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.